faithful disciples. Saya sampaikan bagaimana seorang murid yang sederhana, Ananias dari Damsyik, meletakkan tangan atas Saulus dari Tarsus yang menjadi penganiaya orang Kristen, menjadi rasul. Nah sekarang di dalam Kisah Rasul 16, dia menemukan seorang putra bernama Timotius. Ayahnya seorang Yunani. Apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Gen Z kita berbahasa Inggris. Pola pikirnya bukan cuma Western, itu pola pikirnya Yunani. Dan kita tahu di dalam Yunani itu maka heteroseks itu kelas bawah. Kalau yang atas itu LGBTIQ dan sebagainya. Saya lihat di mana-mana the shadow of Sodom sebelum kedatangan Kristus. Di mana-mana terjadi penyimpangan seks dan dianggap biasa, dan mereka katakan semua orang melakukannya. Tetapi ibunya seorang Israel ya, dan neneknya yang mengajarkan dia, Lois dan Eunike. Kedua-duanya diberi nama Yunani, saudara. Pasti nama aslinya bukan itu. Eunike artinya blessed with good victory. Bagaimana? Ternyata dia memuridkan putranya dan dikenalkan dengan Paulus. Kita perlu 3 bapak. Bapak jasmani, bapak rohani mesti jadi satu, dan bapak surgawi. Ketika dikenalkan Paulus, Timotius yang timid itu agak ragu-ragu, kurang berani, menjadi seorang yang hebat sekali. Dan firman Allah mengatakan, Paulus mengatakan, putraku yang sah dalam iman. Dia memanggil yaitu Timotius Agapetos Teknon. Saya tidak punya anak secara jasmani, tapi saya ada beberapa yaitu Agapetos Teknon in my life. Dan mereka melakukan hal yang lebih dari saya. Itu kebanggaan seorang ayah ya. Jadi soal bukan besarnya jumlah yang nonton. Ya kebanyakan jumlahnya gede tapi cuma nonton. Tuhan berkata muridkan. Dan muridkan yang terbaik adalah sebagai bapak dan putra. Dan dia berkata, Rasulullah berkata, banyak sekali pendidik, tapi tidak banyak bapakmu. Akulah bapakmu dalam iman. Pertanyaan hari ini, who is your Paul? Siapakah bapak rohani saudara? Dan bagi bapak-bapak rohani, apakah kalian punya putra-putra rohani yang membuat kalian berlipat kali ganda hebat? Dan Paul mengatakan, tidak seorang pun yang sehati sepikir seperti rekan sekerjaku. Dari murid jadi rekan sekerja, saudara ya. Timotius, Titus, dan yang lain-lain. Tetapi saudaraku, itulah kehidupan Rasul Paulus yang penuh dengan buah. Buahnya adalah murid-murid yang dia jadikan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dalam kehidupan saya ngerti pelajaran ini. Apa yang dijelaskan Rasul Paulus dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 2, gampang ya, 2. Nah, saudaraku, kita lihat di sana dia memberikan instruksi pada Timotius. Apa yang kuajarkan kepadamu juga dengan penumpangan tanganku atasmu, percayakan pada orang lain yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Saya perhatikan ada 4 generasi pemimpin. Apa yang produk dari sebuah pelayanan atau gereja? Kingdom leaders. Ini 4 generasi, dan saya mengikuti saja pola dari hamba Tuhan yang hebat dan sukses ini. 4 generasi pemimpin. Saya memuridkan Pak Roni memuridkan Gunawan, saudaraku Yosua Gunawan, dan kemudian saya akan pergi ke Taiwan akhir bulan ini, ketemu dengan Immanuel. Itu sudah generasi keempat. Dan di tengah-tengah kesulitan mereka berbuah luar biasa. Saya juga akan yaitu meresmikan gedung baru dan ulang tahun ke-35 daripada Rock Mataram. Gedungnya lebih besar dari lembah pujian, saudara. Ya, maksudnya kapasitasnya, bukan kompleksnya juga cukup besar. Ada sekolah, ada sebagainya. Berbuah bagi Yesus, hasilkan buah-buah yang tinggal tetap. God bless you warga kerajaan. Jangan jadi penonton. Haleluya. Amin. Shalom. Bagaimana kabar semua? Luar biasa. Saya percaya semua kita dalam keadaan baik-baik saja. Kita akan terus belajar untuk menjadi murid dan akan berbuah. Nah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca firman Tuhan di Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. Tolong ditayangkan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Sudah?
Saya baca saja untuk mempercepat. Yeremia pasal 7 ayat 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ayo sama-sama kita ulangi ayat firman Tuhan ini di Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8. 3, 2, 1. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam keadaan tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami ada. Kami percaya Engkau yang berdaulat dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau menuntun dalam setiap langkah kami, Tuhan. Engkau memimpin dan menyertai seluruh jemaat-Mu tempat ini. Mereka yang datang, Tuhan, mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Kami serahkan tangan-Mu ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya seturut kehendak-Mu. Kami buka dan kami tabiskan ibadah di pagi hari ini. Hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat berkat. Boleh kasih salam samping kanan kirinya minimal 5 orang. Kasih salam yang terbaik, katakan bersukacitalah. Kita mau masuk hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah-Nya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan-Mu terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Amin. Katakan masuk hadiratnya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikannya. Mari masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian,
pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Oh, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Here we go. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebab kami tahu Engkau Allah yang besar. Sebab kami tahu ketika kami datang menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja di tempat ini. Hadirat-Mu mengalir memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Mari kau yang merasakan kebaikan Tuhan, mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, amin, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Tuhan, saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami pandang Engkau, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Kami pandang Engkau Tuhan.
syukurmu di hadapan Tuhan. Naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Dia ada di sini. Hadiratnya mengalir memenuhi setiap kita. Amin. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat kami sembah, saat ku sembah, ku puji Kau Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami, penuhi tempat
selama-lamanya. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan di atas segalanya. Kau Allah yang kudus. Amin. Kau Allah yang kudus. Amin Tuhan. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata. Mari dengan segenap hatimu. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja, Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus Tuhan, yang di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Satu-satunya yang kami sembah hanya Engkau. Satu-satunya yang layak kami agungkan hanya Engkau. Kami ada karena Engkau, kami menyembah karena Engkau, kami melayani karena Engkau, dan kami hidup pun karena Engkau. Saja kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hati setiap kami, baik yang mendengar maupun yang menyampaikan. Biarlah hati kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Yang mungkin kadang-kadang terasa pahit, yang mungkin kadang-kadang merasa sakit, tapi kami tahu bahwa itu kebaikan bagi kami.
di mana kami akan terus dimurnikan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penyimpangan, satu-satunya yang dapat kami pegang teguh adalah kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, mengurapi hati hamba-Mu, lidah hamba-Mu, biarlah apapun yang hamba sampaikan hanya sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you tim. Shalom. Shalom. Agak lemas loh shalomnya. Shalom. Yes. Thank you. So, kita ada di minggu keempat. Kadang-kadang saya suka deg-degan kalau dikasih tugas minggu keempat gitu ya. Buat saya agak lebih berat karena harus menjahit minggu pertama sampai minggu ketiga. I try. Kalau agak lewat waktu maafkan lah ya. So, temanya adalah Fruitful Disciples, oke? Okay? Judul yang saya ambil hari ini adalah berbuah serupa pokoknya. Di minggu pertama, Pastor Stephen udah bahas tentang identitas gitu ya. Dia sempat cuplik tentang identitas. Di minggu kedua, Pastor Ridi sudah bicara tentang pertobatan, bahwa yang penting untuk berbuah adalah pemangkasan gitu ya. Dan kemudian juga sempat mention bahwa hati-hati ada yang menghambat nih gitu. Sehingga kita tidak bisa berbuah lebat. Kemudian di minggu ketiga kemarin, Pastor Amos bicara tentang tinggal diam seperti pohon yang berakar di tepian aliran air. Gitu. Nah, tugas saya harus menjahit tiga-tiganya, gitu ya. Jadi PR gitu. Bagaimana formulasiin gitu? Oke, bear with me. Dunia itu mengajarkan kita bahwa dari kecil ya, ada rumusan yang diberikan oleh dunia adalah kamu adalah apa yang kamu hasilkan, ya. Kalau kamu berharga sejauh kamu produktif. Anak pintar adalah yang dapat ranking 1. Kalau pulang harus bawa angka 10 atau anak zaman sekarang angka 100, gitu ya. Jadi dari kecil kita sudah didoktrin oleh dunia bahwa harus menghasilkan dulu baru kamu berharga, harus menghasilkan dulu baru kamu layak untuk dikasihi gitu kan ya. Nah tapi kebenaran firman Tuhan mengatakan hal yang lain. Jadi waktu mau dikasih tugas di minggu keempat, saya sedikit observasi dan interview dengan beberapa teman-teman yang ada. Menanyakan sebetulnya masih ada part yang belum dipahami nggak sih dari tema ini gitu ya. Kan kita dengar dari minggu pertama, kedua, ketiga isinya kurang lebih sama lah seputar itu gitu kan. Tapi saya mau tahu dulu apakah sebetulnya sudah mendarat atau belum. Nah dari pembicaraan itu ternyata ada beberapa hal yang menurut saya masih miss gitu ya. Masih mencari buahnya apa, harus bikin apa supaya bisa lebih berbuah. Betul ya Bapak Ibu ya? Apa yang harus kita lakukan supaya lebih banyak berbuah? Nih aku kasih pertanyaan kuis. Apa yang perlu kita lakukan supaya lebih banyak berbuah? Apa? Lebih memperbaiki diri. Ada yang lain? Melekat pada pohon. Ada yang lain? Apa? Apa? Dibersihkan. Yes, apa lagi? Kalau dibersihkan tuh seperti apa sih? Dibersihkan tuh seperti apa? Iya, dibersihkan, dipangkas, betul. Tapi itu yang seperti apa? Dikoreksi. Siapa yang mengkoreksi? Ada yang bilang diri sendiri. Oke, berarti memang betul kita harus mendalami ini lagi gitu ya. Mari kita lihat dalam kita lihat di Yohanes 15 ayat 5. Saya sentuh dulu di bagian identitas. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. So perhatikan Yesus membuka dengan akulah pokok anggur. Identitasnya jelas. Yesus sebagai pokok anggur. Dia juga dalam Injil Yohanes bilang akulah roti hidup. Gitu ya. Akulah terang dunia.
Akulah jalan. Gitu. Nah ini bukan soal metafora, tapi ini sebuah klaim. Aku sumbernya, aku pokoknya, gitu ya. Nah tapi Tuhan juga tidak berhenti di situ. Tuhan bilang kamu lah ranting-rantingnya. Jadi identitas Tuhan sebagai pokok, sumber, identitas kita sebagai ranting. Oke, kamulah ranting-rantingnya. So ranting itu apa sih? Ranting itu bisa berbuah nggak? Bisa mengusahakan buah nggak? Hah? Bisa atau nggak bisa? Tidak atau bisa? Tidak. Ada yang tidak, ada yang bisa. Yang bisa angkat tangan. Ragu-ragu saudara. Yang tidak bisa angkat tangan. Hanya sedikit. Oke, berarti penangkapan firmannya miss gitu ya. Ranting bisa berbuah atau tidak? Tidak bisa. Dia tidak bisa pluk, keluar buahnya, nggak bisa. Ya kan? Ranting nggak bisa. Dia mau pluk gitu keluar buah nggak bisa. Kalau dia tidak melekat pada pokoknya. Tugasnya ranting adalah melekat saja. Dan menerima getah dari sumber pohon itu, barulah muncul buah. Tapi bukan hasil usaha sendiri. Nah ini miss yang akhirnya saya ketemu di dalam observasi saya. Kita miss bahwa kita pikir kita bisa menghasilkan buah. Kita nggak bisa. Terus muncul, nggak bisa. Kita harus melekat sama pokok anggur. Getah dari pokok anggur itu menjalar ke ranting-rantingnya, barulah bisa muncul buah. Oke, nggak setuju nggak apa-apa, terima dulu aja, ditahan dulu, dipegang dulu sementara. So, ranting itu kalau kita cabut satu terlepas dari pokoknya, masih bisa hidup. Sementara waktu mungkin masih bisa, ya, masih kelihatan segar begitu terlepas. Tapi butuh beberapa jam kemudian dia sudah mulai payu. Karena kehidupan ada di mana? Pokok. Di luar pokok, apakah ada kehidupan? Tidak ada. Yesus adalah pokok. Kita adalah rantingnya. Kalau kita keluar dari pokok, kita hidup atau tidak? Yes, kita mati. Terima itu dulu ya. Betul ya? Yesus adalah pokok anggur, kita adalah rantingnya. Kalau rantingnya terlepas, tidak ada kehidupan. Dan ranting tugasnya cuma begitu saja. Menerima saja. Tidak bisa bikin apa-apa karena buah itu dari getah si pokok ini. Pokok memberikan getahnya, baru nanti dia keluar dari ranting. Ranting tidak bisa bikin apa-apa. Tugas dia hanyalah melekat supaya bisa dapat distribusi getah. Jadi tugas ranting adalah menerima. Saya tahu kebenaran ini agak susah untuk diterima karena itu tadi. Dari kecil dunia mengajarkan kita produksi dulu baru berharga. Dapat nilai bagus dulu baru berharga. Betul Bapak Ibu? Tapi Tuhan punya beda. Kamu ranting-rantingnya. Aku pokoknya, kamu ranting-rantingnya. Kita sudah diterima sebelum ada buah. Ranting sudah ada dulu sebelum ada buah, betul ya? Kita susah menerimanya karena buat kita dunia selama ini sudah mengajarkan kalau tidak ada yang saya hasilkan, berarti saya tidak berharga. Saya minta maaf, saya harus mengulang supaya bisa masuk. Karena kita hafal ayatnya, tapi kita nggak 100% memahami. Aku pokoknya, kamu adalah ranting-ranting. Dunia bilang hasilkan dulu baru kamu berharga. Tunjukkan dulu kalau kamu sukses, baru itu kamu bisa dihormati, bisa dihargai, bisa dicintai. Tapi sebelum satu buah pun muncul, kita sebetulnya udah diberi nama, udah dikasih identitas, kita adalah ranting.
dan identitas yang mendahului aktivitas, gitu ya. Saya pengen boleh tunjukin gambarnya? Ya, ini cari di internet ya. Jadi yang trunk apa ya? Yang kayu agak gede itu pokoknya. Terus kemudian lihat kayu yang agak kecil di atas yang ada bergantung buah itu rantingnya. Oke. Jadi kalau mau lihat pohon anggur ini kan seperti mirip-mirip kayak pohon pare. Ya, dia menjalar. Tapi pare lebih apa ya? Kalau pohon anggur masih ada struktur kayunya, kalau pare enggak. Tapi yang jelas bahwa si ranting anggur ini letoy modelnya, bukan kayu yang keras gitu ya. Saya juga bingung kenapa ya Tuhan pilih pohon anggur, nggak pakai pohon terbantin kayak pohon apalah, aras kayak apa kayak gitu. Kenapa dia bilang pakai pohon anggur? Karena ternyata pohon anggur ini rantingnya 100% bergantung pada si pokok. Makanya di ayat-ayat selanjutnya kan dibilang bahwa tanpa aku kamu, di luar aku kamu nggak ada apa-apanya. Ada next satu lagi. Oh. Ini foto kalau kebun anggur modelnya kayak begitu. Kalau diperhatikan selalu ada pagar, gitu ya. Selalu ada pagar yang nanti mereka bisa menjalar ke sana. Oke. So, sebelum satu buah yang muncul, kita sudah diberi nama, kita adalah ranting. Kemudian kita sebagai ranting sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Tanpa pokok kita nggak ada apa-apanya. Tuh ya. Di ayat yang ke-15. Oh. Kok nggak ada ya ayat 15 ya? Di ayat 15 dikatakan bahwa, sorry. Di penghujung ayat 5 dikatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tolong balik ke slide yang tadi. Banyak dari kita berpikir bahwa kalau sudah pelayanan, sudah hadir di hari Minggu, itu adalah buah. Kita pikir kalau udah pelayanan 5 ministry, 5 departemen, itu berarti sudah buah. Oke, ternyata itu bukan. Dan kalau boleh jujur, kadang-kadang banyak yang pelayanan, tapi sebetulnya dia tidak tertanam pada pokok. Pelayanannya di gereja. Tapi tidak garansi bahwa seseorang yang tiap hari Minggu datang ke gereja, tiap hari Jumat Minggu pertama datang di 2 malam, kemudian pelayanan, sudah 50 tahun, 70 tahun, 100 tahun pelayanan, nggak garansi bahwa dia sudah melekat pada pohon. Karena semua terlihat dari buah. Nah, buah yang dimaksud bukan buah pelayanan. Buah yang dimaksud bukan berapa banyak ayat yang dihafal, berapa banyak waktu yang dipakai untuk berdoa, bukan itu. Buah yang dilihat adalah sifat kita, karakter kita. Bisa kan masuk ibadah, haleluya, puji Tuhan, praise and worship angkatnya luar biasa sekali. Begitu sampai di luar ada yang salib, kasih keluar Mickey Mouse dan teman-temannya punya nama. Apakah itu melekat pada pokok? Tidak. Betul ya? Berapa banyak dari kita yang hadir pada hari ini yang masih gampang emosi? Angkat tangan dalam hati saja. Berapa banyak dari kita yang masih mudah untuk tersinggung? Angkat tangan dalam hati, tutup rapat-rapat. Berapa banyak dari kita yang suka overthinking? Kira-kira Tuhan Yesus begitukah tidak? So Yesus adalah pokok, kita adalah rantingnya, buahnya
keluar buah apa? Buah anggur atau buah jeruk? Hah? Tuhan adalah pokok anggur. Kita adalah rantingnya. Yang keluar itu buah apa? Buah anggur. Tapi kadang-kadang kita keluarin buah apa? Kedondong, nanas, gitu kan ya. Lemon, gejawa, suka-suka kita aja. Betul kan tidak? Nah seringkali gitu, kita pengen nempel orang Kristen pelayanan, kita pengen tempel. Tapi buah yang kita hasilkan, kita nggak mau buah anggur. Kayaknya nanas oke lah ya. Jangan anggur lah, jeruk. Jeruk kan enak ya, jeruk enak. Ponakan saya kalau udah kena tangerine gitu, dalam 1 hari langsung habis, tidak tunggu-tunggu yang lain gitu ya, lupa. Jeruk enak, kayaknya jeruk lebih oke deh daripada anggur. Kamu kecil-kecil. Jeruk boleh. Bisa bikin apa? Jus toh, jeruk peras, jeruk murni. Cuman butuh apa? 2 biji saya 1 gelas. Kalau anggur astaga ketum peras satu-satu sampai gitu kan ya. Ya kita sering kali gini, kita pengen nempel sama Tuhan, tapi kita pengen jadi buah yang lain. Kita nggak pengen jadi buah anggur. Ketong nempel sama Tuhan, tapi kita bilang gini, Tuhan saya tahu Tuhan yang menciptakan saya. Saya tahu Tuhan punya rancangan seperti ini. Mari yang paling bagus for beta tuh yang ini Tuhan. Jadi kita atur hidup kita sendiri. Itu sama seperti buah anggur, ranting anggur, tapi kepengen punya jeruk. Kan punya anggur. So, buah itu bukan tentang, yang ada 3 ya. Yang pertama, buah itu bukan tentang apa yang kita lakukan, tapi kepada siapa kita melekat. Oke? Karena kalau saya melekat pada pokok anggur, sebagai ranting yang saya hasilkan adalah anggur. Kalau saya melekat pada pohon jeruk, bahwa ranting saya akan menghasilkan jeruk. Ya. Nah di sini Tuhan pakai aku adalah pokok anggur. Jadi sebagai rantingnya kita akan menghasilkan buah anggur. So buah bukan tentang apa yang kita lakukan tapi tinggal. Jadi kalau misalnya ada anggur yang keluar bukan karena hasil usaha dari ranting. Kembali lagi, ranting itu tidak bikin apa-apa, tugasnya hanya melekat. Saya tahu tidak gampang menerima kebenaran ini, karena saya sendiri juga bergumul. Oke, kita sudah terlalu lama hidup dengan harus bikin, baru Tuhan sayang. Tidak, Tuhan sayang. Tuhan bilang, aku sudah mengasihimu, aku sudah mengampunimu, bahkan waktu kamu masih berdosa. So Tuhan udah sayang kita sebelum kita bisa bikin apa-apa. Dan sebetulnya tidak ada hal di dunia ini yang bisa kita bikin, yang bisa bikin Tuhan itu lebih sayang atau lebih tidak sayang. Tidak ada. Tuhan sayang, titik. Oke, tapi kita kebiasaan mengejar supaya Tuhan lebih sayang saya, makanya saya harus lebih. Dan kita berpikir bahwa itu adalah buah yang lebat. Salah. Yang penting adalah seperti yang sudah disampaikan 3 minggu berturut-turut, tinggal di dalam. Itu bisa jadi buah yang lebat. Yang kedua, kita ini saluran bukan pabrik. Ranting itu cuma saluran. Jadi mendapatkan getah dari pohon, kemudian getah itu disalurkan ke ranting, kemudian dari tunasnya nanti disalurkan muncul buah-buah. Oke? Ranting itu saluran bukan pabrik. Kalau pabrik dia membuat sesuatu. Ada bahan baku, ada plastik, dia olah jadi sesuatu lah gitu ya. Tapi kalau misalnya ranting itu saluran. Air yang mengalir dari ranting tidak berasal dari ranting, betul ya? Air ledeng, airnya ada di mana? Di ledengnya? Atau di mana? Di tandon.
Bapak Ibu dapat air dari tandon tuh dari mana? Hah? Dari mata air. Jadi yang jago bukan tandon, yang jago bukan ledeng itu. Airnya itu dari mata air. Kalau mata airnya tidak tersambung, di angkasa ini kan suka air tidak jalan gitu. Nanti kalau cek lagi ternyata ketemu punya ledeng tas selang itu kan sudah cabut dong, sudah belakang dari sumber mata air. Enggak ada air. Mau berdoa sampai kapanpun tidak akan ada air kalau tidak tersambung. So sebagai ranting kita itu cuma saluran, bukan pabrik. Kita nggak punya bahan baku. Airnya itu ada di mata air. Makanya paham ya, kenapa saya bilang ranting itu nggak bisa bikin buah. Tidak bisa bikin buah. Ranting menyalurkan getah dari Tuhan. Jadi pokok ini menyalurkan getahnya, kemudian diterima oleh ranting, ranting menyalurkannya, lalu akhirnya muncullah buah. Tapi bukan ranting yang bekerja keras, mengepak-kepakan sayapnya, kemudian muncul buah, tidak. Oke. Yang ketiga, buah itu bukan tentang hidup kita yang menonjol, tapi tentang hidup siapa yang muncul, yang nampak dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya. Jadi buah bukan tentang hidup kita yang menonjol, tapi tentang hidup siapa yang nampak melalui kehidupan kita. Balik ke gambar tadi dong, si anggur-anggur yang banyak banget. Nah, waktu anggurnya lagi banyak kayak begini dan manis, yang dipuji siapa? Berapa? Apanya? Buahnya yang dipuji. Pokoknya yang dipuji. Ketong baca ulang dulu. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau penuh buahnya kayak begitu, yang biasa dipuji siapa? Hah? Siapa? Pemiliknya, pengelola kebunnya, pengusahanya. Kalau di awal dibilang, Bapakku adalah sang pengusaha, pengelola kebun. Karena kan anggurnya nggak tiba-tiba bagus sendiri, keren-keren sendiri, enggak. Perlu dipotong, perlu dirawat, perlu dibikinin sanggah-sanggahan supaya menjalar. Bukan, weh anggur hebat kok, gagah kok. Enggak. Hebat loh ini tukang kebunnya nih, jago loh. Ini manis lagi, hasilnya luar biasa lagi. Dari ujung ke ujung saya coba nih, saya ron berapa hektar ini semua manis. Rasanya sama. Yang jago siapa? Sang pengusahanya. Tapi kan ketong kejujurannya sebenarnya kalau mau jujur kan gitu tuh. Ranting nih yang gantong-gantong anggur nih. No. Berbuah lebat yang dimuliakan adalah Bapakku. Even Tuhan Yesus sebagai akulah pokok anggur tidak bilang ini. Pokok nih yang jago. Enggak. Kalau berbuah lebat, Bapakku yang dipermuliakan. Tuhan Yesus saja tidak meninggikan dirinya, Bapak Ibu. Sebagai pokok anggur yang adalah sumber kehidupannya ada di semua di situ supaya buah-buah anggur ada itu kan tergantung dari pokok anggurnya kan. Itu tidak tinggi hati. Ketong nih ranting-ranting yang gampang terkulai nih kak.
Kadang-kadang kita merasa hidup kita yang harus menonjol. Orang harus tahu, woi harus kalau mau khotbah paling jago tuh, sampai di Rock Center nih, di Entrop nih, pusat nih, baru yang jago. Kamu apa? Pelayanan belum sampai di pusat tuh. We do that sometimes. Kalau saya tidak ada, tidak akan penuh ini. Kalau saya tidak ada, bisnis ini tidak bisa lancar. Kalau saya tidak ada, ini tim tidak jalan dengan baik. Nah, itu buah pohon apa tuh? Buah jeruk atau buah anggur? Durian. Karena Tuhan Yesus itu lemah lembut tidak? Lemah lembut, panjang sabar, tidak pernah meninggikan dirinya, tidak pernah egois. Nah kalau ketong tinggal mau kasih tinggi ketong pun diri terus, saya mau tanya, ketong ada di pokok yang mana? Pokok beringin kah? Pokok durian kah? Pokok mana? Kedondong. So tujuan akhir dari buah itu bukan untuk membuktikan bahwa dia hebat atau ranting itu hebat, tidak. Orang selalu bilang ini pohonnya bagus sama pengelolanya ini bagus. Saya di rumah itu ada alpukat. Alpukatnya nggak muncul dengan sendirinya. Seingat saya itu one day my mom makan dari buah alpukat dan itu enak. Jadi dia tuh suka simpan segala macam biji lah, ya. Dan dia bilang kita mau coba yang ini. Dan jadi loh, dan ternyata enak. Nah, orang makan buah, orang ingin buah dari pohon itu. Bukan hanya sembar, jadi mamaku makan alpukat, dia mau tanam alpukat yang dia makan itu, karena dia rasa itu enak. Tapi yang dia rasa enak itu asalnya dari mana? Dari pokok si pohon alpukat yang entah ada di mana. Tapi dia mau bikin akar ada di rumah, jadi dia tanam. Ketika kita berbuah lebat, orang merasakan, orang makan, saya mau ikut yang itu. Saya mau ikut yang kayak dia ini loh. Dia pun Tuhan nih hebat nih pasti. Ini ketong ada krisis luar biasa di 2026, tapi dia bisa survive. Tapi dia bisa tetap penuh dengan sukacita. Hidupnya juga gak gampang, tapi ada sukacita. Kalau ketemu dia, bawanya damai loh. Kayak hati tenang, walaupun stresnya ada tagihan banyak, saya mau bisa tenang aja. Dan dia punya kalimat-kalimat kalau keluar dari dia pemulut tuh, di hati teduh, saya mau ikut dia. Sumbernya ada di mana? Oh dia sering pergi di gereja. Oh dia ikut komsel itu, saya mau pergi di sana. Bapak Ibu bisa paham alurnya? Itu loh yang dibutuhkan. Jadi bukan kita menonjolkan diri, tapi kita menonjolkan siapa pokoknya itu. Siapa sarinya itu dari mana. Jadi buah anggur bersaksi tentang pokoknya. Buah anggur tuh gak pernah gini. Buah anggur gini. Dia. Tuhan. Yang sebagai pokok. Jadi bukan begini, tapi begini. Bicara soal buah, gak bisa lari jauh-jauh dari buah roh. Betul ya? Galatia 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri.
Kalau kita lihat di sini sebetulnya dibilang buah roh ya, bukan buah roh. Buahnya satu. Buahnya satu, tapi punya 9 rupa atau punya 8 rupa. Saya sengaja kasih bold di kata kasih. Saya rasa dalam Alkitab tidak ada sesuatu yang ditaruh asal, sembarangan, enggak. Kita lihat bahwa yang pertama dipakai di situ adalah kata kasih. Oke. Yang lainnya bisa dikatakan sebagai rupa dari kasih atau wujud dari kasih. Dan saya suka dipakai kata buah di situ, berarti tunggal satu, bukan buah-buah. Jadi kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa bilang, saya sabar kok orangnya. Tapi kalau lemah lembut tuh bukan saya. Atau, saya tuh orangnya paling baik. Saya tuh baik sama semua orang. Tapi bicara soal penguasaan diri itu memang bukan saya. Saya tuh orang merah. Jadi kalau saya dapat yang menurut saya betul, saya hajar. Gitu. Kita maunya milih, nggak bisa. Milih kalau buah-buah roh. Ini buah roh. Jadi satu buah, tapi punya 9 rupa gitu ya. Nah saya bilangnya kasih adalah buahnya dan kemudian kasih adalah wujudnya, kemudian kasih adalah buahnya, kemudian wujudnya itu bisa 8 cara gitu ya. Bisa berwujud sukacita, berwujud damai sejahtera. Mungkin kita bisa lihat di 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 bilangnya apa ya? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi dijelasin ya, bahwa kasih itu sabar. Jadi di sini kan tadi ada ya, kesabaran, murah hati, damai sejahtera gitu ya. Jadi getah yang ada di dalam pohon anggur itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 bilang apa? Aku adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi sebagai pokok anggur, yang ada di dalam diri anggur itu adalah kasih. Kemudian kasih itu diberikan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bla 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 bla. Kita dapat kasih dari Tuhan karena kita melekat dengan pokok anggur. Jadi di dalam ranting kita itu isinya kasih. Oke. Orang lain waktu makan dan kemudian muncul buah karakter hidup kita. Penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan, kebaikan. Itu dirasakan oleh orang yang makan buah. Buah tidak kan jeruk kok makan jeruk gitu kan enggak ya. Buah tidak makan dirinya sendiri. Seorang lain memakan buah hasil dari pokok anggur ini yang keluar dari ranting saya. Ibu Rita merasakan buahnya. Ibu Rita jadi melihat Tuhan. Bukan melihat saya. Melihat Tuhan. Karena semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Buah saya, penguasaan diri, sukacita, bla 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 itu kan menggambarkan siapa? Menggambarkan Tuhan Yesus, gitu ya. Jadi Tuhan Yesus sebagai pokok. Allah adalah kasih. Dia menyalurkan kasih kepada kita. Dari ranting kita muncullah buah. Buahnya itu kesetiaan, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, bla 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 bla. Buah-buah ini adalah gambaran Kristus. Makanya dibilang tadi, kalau kamu berbuah lebat, Bapakku yang di surga yang dipermuliakan. Karena Cynthia melekat di dalam pokok anggur dan firman-Nya tinggal di dalam Cynthia, kehidupan Cynthia itu diubahkan oleh firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Akhirnya yang muncul dalam kehidupan Cynthia itu adalah buah sukacita, buah penguasaan diri, damai sejahtera, kebenaran, bla 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 bla. Itu yang ada di dalam 1 biji anggur itu ada semua rasa itu. Yang kemudian ketika Ibu Rita makan buahnya, yang Ibu Rita lihat bukan seorang Cynthia Halim, tapi
Aku jadi kenal Kristus lewat orang ini. Dan aku mau Kristusnya, bukan mau sayanya. Kita ini saluran. Sejauh ini bisa dipahamin? Oke. Jadi buah roh pada hakikatnya adalah kasih, dan 8 yang lain itu adalah sifat-sifat yang tidak terpisah, melainkan menjadi satu kesatuan gitu ya. Kesabaran, kasih yang memberikan waktu atau memberikan ruang untuk bertumbuh, walaupun lambat, walaupun orangnya dia harus dikasih tahu berkali-kali, tapi kita tetap sabar melayani dia, membantu dia, karena kita punya kasih. Kalau tidak ada kasih, saya nggak mungkin sabar, betul ya? Kalau nggak ada kasih, saya nggak mungkin sabar. Kedua, kemurahan dan kebaikan. Kemurahan kebaikan adalah kasih yang bertindak untuk kebaikan orang lain. Kita membantu orang lain. Kesetiaan adalah kasih yang tinggal tetap dan kasih yang bisa diandalkan. Sampai kapanpun orang ini tidak akan pergi mana-mana, dia setia. Dia ada di situ. Kelemah lembutan bicara soal actually power yang luar biasa. Saya punya power yang luar biasa, tapi saya menahan power saya supaya saya tidak mencengkeram diri. Itu kelemah lembutan. Penguasaan diri adalah kasih yang menguasai dirinya sendiri. So, kasih Tuhan, karakternya, kesetiaan, penguasaan diri, damai sejahtera, dan lain-lain. Oke. Berbuah lebat bukan tentang sifat yang menonjol atau mencolok sementara yang lainnya kosong. Berbuah lebat berarti satu kasih, tapi kita mengalir ke berbagai tempat. Kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, kasih kita pada diri sendiri. Hukum yang terutama. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Itu di atas. Kasihlah sesamamu manusia seperti So kasih itu mengalirnya 3 arah. Saya sama Tuhan, saya sama sesama, saya sama diri saya sendiri. So kalau saya sayang sama Tuhan, kalau saya hidup dan tinggal di dalam Tuhan, berarti hidup saya dipenuhi oleh kasih. Tidak mungkin saya tidak mengasihi sesama. Kalau saya mengasihi sesama, hukumnya saya harus mengasihi diri saya dulu. Saya harus menerima bahwa saya itu berharga tanpa embel-embel yang lain. Saya berharga titik. Saya sebagai ranting sudah berharga. Ada buah kah, belum ada buah kah, saya berharga. Saya harus bisa terima itu dulu. Ketika saya bisa terima itu, saya bisa menerima orang lain. Orang lain yang juga penuh dengan dosa sama kayak saya. Tapi kalau saya nggak bisa terima diri saya tidak bisa terima bahwa Tuhan sudah sayang sama saya dan itu cukup buat saya. Susah buat saya menerima diri dan susah buat saya menerima orang lain. Susah buat saya sabar sama orang lain. Tinggal bikin dosa, tinggal ulang. Sebetulnya kita sendiri nggak bisa menerima kalau kita itu jelek, kalau kita itu penuh dengan dosa. Jadi kita serangnya ke orang lain. So Allah adalah kasih, Tuhan itu adalah pokok anggur, kita adalah rantingnya. Yang di dalam pokok anggur itu adalah kasih itu disebarkan kepada kita tinggal diam di dalamnya. Kita tahu kalau kita itu disayang sama Tuhan, dan karena kita disayang sama Tuhan, tidak mungkin kita tidak mengasihi orang lain. Kalau kita mengasihi orang lain, pasti kita juga mengasihi diri kita sendiri. Oke, saya harus ulang-ulang di situ supaya paham. Ya, Tuhan adalah pokok anggurnya, di dalam pokok itu adalah kasih Kristus, kasih itu disebarkan kepada kita yang adalah rantingnya, dari situ muncullah buah, makanya kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Kita tidak mungkin bisa mengasihi orang di sekitar kita, tidak mungkin ada buah itu muncul kalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur. Kalau kita terlepas, nggak mungkin ada muncul buah. Kalau ada muncul buah itu pasti buah yang berbeda. Dan pada dasarnya sebagai manusia kita itu menentang Allah. Pada dasarnya kita menentang Allah. Makanya Tuhan kasih pakai pokok anggur. Di luar aku kamu tuh nol. Tanpa aku kamu itu nol. Itu yang Tuhan bilang. Kita sebetulnya sepenuhnya bergantung pada Allah. Tapi kita nggak nyaman.
Saya pengen nunjukin itu dong slide yang pohon anggurnya lagi gundul-gundul. Agak belakang. Sorry ya, multimedia akan bingung soalnya aku nggak ngikutin slide jadinya. Gambarnya di belakang-belakang, beberapa slide dari terakhir. Kalau lihat ini rasanya apa? Hah? Gersang. Ya, gersang. Nggak nyaman, nggak ada buahnya. Beda banget sama yang tadi. Daunnya hijau-hijau, buah anggurnya banyak. Nah, seringkali kita merasa tidak nyaman sih. Karena kita sudah biasa dengan cara dunia. Harus melakukan sesuatu, harus melakukan sesuatu, harus melakukan sesuatu. Saya tahu ada yang akan protes dan bilang, ya, kita harus melakukan sesuatu, memang harus melayani dan lain-lain. Saya tidak larang itu. Tapi ketika sumbernya bukan kasih, Bapak Ibu tidak lagi melekat. Kita bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Terdengarnya enak, terdengarnya bagus. Tapi apakah kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan? Itu dua hal yang berbeda. Saya bisa melayani untuk Tuhan, tapi bukan bersama Tuhan. Saya bisa melayani untuk Tuhan, kesannya bagus. Tapi dalam Alkitab bilangnya apa? Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru-berseru kepadaku, bilang, Tuhan, saya sudah bikin mujizat, Tuhan, saya sudah pelayanan, Tuhan, saya sudah bikin itu. Tuhan bilangnya apa? Sorry, saya terkenal. Itu bukti bahwa kita bisa melayani untuk Tuhan, tapi bukan bersama Tuhan. Kita lagi berusaha kasih kelontong membuah sendiri. Karena aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Ranting bisa bikin apa? Tidak bisa, melekat aja. So, pertumbuhan rohani itu bukan soal memproduksi buah, memproduksi 9 kebajikan. Pertumbuhan rohani adalah tentang membiarkan kasih itu mengalir tanpa hambatan. Let's say contohnya gini. Jadi bukan saya bilang kita diam gak bikin apa-apa ya, tapi tinggal diam. Dan dikatakan bahwa firmanku tinggal di dalammu, berarti kita dengerin firman Tuhan, kita dekat sama Tuhan, kita punya waktu khusus sama Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita meditate on His word gitu ya. One day saya mendapatkan diri saya tidak sabar. Kok tidak sabar ya? Kok kayaknya sama orang ini saya pengen marah ya gitu ya. Pertanyaannya biasanya apa? Bagaimana caranya supaya saya bisa lebih sabar, betul ya? Bagaimana caranya supaya saya bisa lebih sabar? Bagaimana caranya supaya saya bisa punya buah roh itu, sukacita, damai sejahtera, dan segala macam yang lain? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan tentang pabrik. Bagaimana saya bisa? Ya. Tapi pertanyaan yang benar, sebetulnya udah dicuplik sedikit oleh Pastor Ridi di minggu kedua. Sebetulnya pertanyaan bukan bagaimana caranya supaya saya bisa bikin lebih. Pertanyaannya adalah di mana kasih itu lagi tasumbat, orang Ambon bilang. Aku adalah pokok anggur, kamu adalah ranting. Ranting bisa bikin apa? Tidak bisa bikin apa-apa. Ranting bisanya adalah melekat dan menerima saja Tuhan sayang sama kita.
Akhirnya muncul buahnya. Jadi kalau saya tidak sabar, bukan saya mesti bikin apa supaya saya jadi lebih sabar. Itu berarti ranting lagi berusaha untuk bikin buahnya sendiri, gitu ya. Pertanyaannya adalah, akang itu tersumbat di sebelah mana? Kok sama Eva saya bisa sabar, tapi kok kena Marucha saya, mau marah saja terus. Begitu ya Bapak Ibu ya? Padahal kan ada orang-orang tertentu yang jangan bicara, dia pun dalam muka saya, dalam hati tuh kayak semua meledak-meledak, semua cakar gitu kan ya. Ada yang lain enggak gitu. Jadi kok sama si A nggak apa-apa, sama si B kok nggak kok nggak oke nih gitu kan ya. Nah pertanyaannya bukan saya harus bikin apa, tapi kesumbatnya di mana? Nah tersumbat itu biasanya ada dua tempat. Yang pertama pada titik sambung. Coba cek dulu, jangan sampai ketemu terlepas dari Tuhan. Jangan-jangan kita tidak bisa sabar karena kita lagi tidak menerima, jadi lagi kosong. Tidak mungkin kita bisa mengasihi orang lain kalau kosong. Kalau aku lepas daripada pokok anggurku, tidak akan ada kasih di dalam sana. Tidak mungkin saya bisa sabar. Itu titik yang pertama. Jadi bukan tidak sabar karena kurang berusaha, tidak sabar karena nggak ada isinya. Buah kesabaran itu dari mana? Karena kita melekat sama Tuhan. Yang kedua, titik sumbatnya ada di ruang di mana harusnya ada kasih, tapi ketong isi dengan hal yang lain. Dia sebetulnya khotbah sepanjang tahun ini dia selalu berkaitan, gitu ya. Kalau di bulan 1, 2, 3 kita bicara soal apa? Pemurnian. Ada aku yang dimurnikan. Ini balik lagi ke situ. Yang perlu di pruning itu kadang-kadang ada tunas-tunas liar atau tunas-tunas muda yang mau naik. Saya. Energi yang harus didapat atau kasih yang harusnya didapat di ranting itu betanya jadi berkurang karena terlalu banyak yang naik tinggi-tinggi. Tunas-tunas lain yang naik yang menghabiskan energi sehingga ranting ini tidak bisa berbuah penuh. Kalau dilihat kan tadi dibilang yang sudah berbuah tetap dibersihkan, yang tidak berbuah dipotong. Yang berbuah dibersihkan supaya berbuahnya bisa lebih lebat. Ya. Jadi ada dua titik yang menyumbat. Yang satu kita memang tidak melekat, tidak tinggal diam bersama Tuhan. Yang kedua melekat, tapi ketong mau bikin ketong pun jeruk sendiri. Ketong pengen bikin jeruk, kedondong dan lain-lain. Ada tunas-tunas lain yang masih. Sehingga energinya habis, sehingga kasihnya habis di situ. Kita bingung dengan tutupin topeng, kita bingung harus tampil dengan lebih baik. Gitu ya. Nah, karena sebetulnya ketika kita lagi nggak sabar, itu lagi bicara soal apa? Satu, orang ini mengganggu satu agenda. Lambat sekali. Ini saya punya anggota komsel nih, ulang tetap hidup dalam dosa. Apa kata gereja tentang saya sebagai gembala komsel? Saya nggak bagus dong, jelek dong kelihatannya. Agenda. Kita ada agenda. Gara-gara orang satu ini, saya jadi nggak nyaman hidupnya. Agenda saya. Yang kedua, ada luka. Karena luka. Perkataan Ibu Rita mengorek luka saya. Membuat saya setiap kali lihat Ibu Rita punya dalam muka, dia nggak ngomong apapun, saya merasa tidak bisa sabar sama orang yang saya marah. Atau setiap kali ketemu dengan Tiwi, saya merasa nggak sabar karena saya merasa terancam. Kehadiran Tiwi bisa membuat saya jadi tidak terlihat. Nanti kalau misalnya lagi sama-sama dengan Tiwi, semua orang lihat Tiwi, tidak lihat saya. Itu sumbatan-sumbatannya. Itu
sumbatan yang ada pada ranting. Nah, makanya satu-satunya cara itu seperti apa? Cara yang kedua, kalau yang pertama adalah tinggal, cara yang kedua kalau diajarkan oleh pastor-pastor sebelum kita di minggu pertama sampai ketiga adalah dipangkas. Pruning, dipangkas, digunting, dipotong. Nah, seringkali ketika kita lagi dipotong, kita merasa Tuhan nggak adil, hidupnya kok tidak menyenangkan, karena kelihatan tidak produktif dan tidak nyaman, dan ini mengganggu nilai diri kita, betul? Saya sudah jadi orang Kristen yang bagus ke belum ini. Tidak ada buah, tidak ada yang bisa begini, tidak nyaman. Tapi yang memangkas kita siapa? Bukan kita. Yang memangkas kita adalah Bapa. Bapa dengan pisau. Bapa sebagai sang pengusaha. Bapa sebagai tukang kebun. Pangkasnya sembarangan nggak? Enggak. Tukang kebun tahu mangkasnya bagaimana, kapan dipangkasnya, dia akan membiarkan tunas-tunas tertentu. Tapi seringkali kita nggak percaya sama Tuhan. Kita mau melekat sama Tuhan, tapi kita nggak mau jadi anggur. Kalau kita lihat ini Tuhan, katanya rancanganmu rancangan damai sejahtera. Akan damai sejahtera sebelah mana lihat akang barang kering-kering ini? Ketika kita dalam kehidupan yang lagi drop di paling bawah, di dasar jurang yang paling bawah, masih bisa bilang, aku percaya rancangan Tuhan baik padaku, rancangan damai sejahtera, susah kan? Karena kita lihat ini. Sedangkan Bapak lihatnya yang lain. Kalau masa winter harus habis, supaya energinya tidak terbuang kemana-mana, bisa fullin di dalam, supaya nanti waktu musim semi dia bisa bertumbuh dan berbuah. Bapak itu tahu. Tuhan tahu yang baik buat kita. Tapi kita mau atur sendiri. Akulah pokok anggur, tapi kita pengen jadi semangka. Ya semangka lebih gede ya, lebih berat daripada anggur. Melon gitu kan. Kalau ke Jayapura ini kenapa? Jus jeruk, jus semangka banyak. Gak ada jus anggur, susah. Kita pengen bilangnya gini, Tuhan, aku tahu bahwa aku adalah ciptaan Tuhan. Tapi aku tahu, aku yang lebih tahu tentang diri aku sendiri. Saya mau atur. Tuhan turun, saya yang atur. Itu yang membuat kita jadi tidak bisa berbuah lebat. Jadi kembali lagi. Akulah pokok anggur yang benar. Di dalam pokok anggur itu adalah Kristus. Allah itu sendiri adalah kasih. Kasihnya mengalir melalui kita sebagai ranting. Dan dari ranting kita itu muncullah buah. Buahnya adalah buah roh. Yang kemudian ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada penguasaan diri, ada kelemah lembutan di sana. Yang itu adalah yang akan dirasakan oleh orang lain. Jadi ketika orang lain makan buah itu, yang dimuliakan adalah Bapa. Oke, jadi hidup kita sebagai penunjuk jalan pulang, balik ke bulan-bulan sebelumnya, tugas kita adalah sebagai saluran. Orang bisa melihat Tuhan melalui hidup kita. Yang hebat adalah Tuhannya, bukan hidup kitanya. Bukan sayanya, tapi Tuhan. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Yang kita bisa bikin adalah tinggal di dalam Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ketika firman Tuhan itu menyatakan, ada aku di sini, ada keego di sini, ada rasa iri di sini, ada rasa apa di sini. Tugas kita adalah menerima dan iya Tuhan, proses aku hidup. Yang perlu kita lakukan adalah mengaku dan menerima proses aku. Kemudian mengizinkan tangan Bapa untuk gunting bagian-bagian yang tidak bagus, yang mau merusak, yang menghabiskan energi, supaya bisa lebih lebat berbuahnya. Sampai di sini bisa diterima? Oke, saya masih ada 1 jam lagi. Tidak. Saya pengen tutup dengan satu pertanyaan refleksi. Ini saya udah singkat banget, tapi sudah lewat waktu. So, tinggal bukan metode untuk berproduksi, tapi itu adalah cara seorang ranting untuk hidup. Buah itu urusan sang pokok, bukan urusan kita. Tugas kita adalah untuk tinggal tetap. Tinggal tetap bukan nggak usah ngapa-ngapain, bukan.
Karena tidak mungkin kita bisa mengasihi tanpa memberi. Kalau kita sudah menerima kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, nggak mungkin kita diam-diam aja. Kita akan menyalurkannya kepada orang lain. Itu udah pasti. Kita bisa memberi tanpa mengasihi, bisa. Saya kasih nasi bungkus buat ada mama-mama di jalan atau apa, itu adalah memberi. Belum tentu ada kasih di dalamnya. Tapi saya nggak mungkin bisa bilang bahwa saya mengasihi Tuhan, tapi saya tidak mengasihi sesama saya. Oke, jadi jangan salah berpikir bahwa dibilang tidak usah bikin apa, diam-diam saja. Bukan itu konteksnya. Konteksnya sebetulnya kita ini manusia yang rapuh, makhluk yang rapuh. Kita cuma ranting yang letoy, yang begitu terlepas dari pokoknya nggak ada apa-apanya. Dikatakan nol, zero. Bukan mulai dari angka nol, enggak, zero, mati. Kalau ranting lepas dari pokok anggur, pasti mati. Tugas kita bukan berlomba-lomba mengumpulkan piala, biar orang tahu siapa saya, no. Tugas kita untuk menyalurkan kasih Tuhan supaya orang kenal Tuhannya itu siapa. Itu tugas kita. So, pertanyaan refleksi yang saya pengen Bapak Ibu bawa pulang, di mana hari ini Tuhan sedang mengundang Bapak Ibu untuk tinggal lebih dalam. Bukan bikin lebih banyak, tapi tinggal lebih dalam. Di mana hari ini Tuhan sedang mengundang Bapak Ibu untuk tinggal lebih dalam, bukan bikin lebih banyak. Saya tahu ini bukan sesuatu yang mudah, karena saya juga dihajar Tuhan luar biasa. Karena bicara soal tinggal dekat dengan Tuhan itu bukan hanya sekedar datang ibadah hari Minggu, ikut komsel tertentu, ikut ibadah-ibadah lain tertentu, bukan. Tapi 24 jam dalam sehari kita connect nggak sama Tuhan, itu tinggal tetap. Jadi kita harus di kamar berdoa terus? No. Sesimpel waktu bangun tidur pertama, waktu mata buka sebelum kaki injak lantai, sebelum tangan ambil handphone di samping tempat tidur. Tarik dulu satu napas. Tuhan, saya di sini. Tuhan di sini. Tuhan, terima kasih. Ibu-ibu lagi cuci baju, lagi apa? Biasa pikirannya kemana? Aduh, ini uang saya gimana ini besok, kayak ini belum bayar tagihan ini dan segala macam, ya kan? Kita muternya ke sana. Sambil nyuci, sambil ngapa-ngapain, tarik nafas. Tuhan, saya di sini. Tuhan ada di sini kah? Ngobrol sama Tuhan. Lagi nyetir, daripada melayang kemana-mana pikirannya, Tuhan saya di sini, ngobrol yuk. Enggak butuh 24 jam yang terkoneksi terus-menerus dan ketemu tidak bikin apa-apa, tidak. Mengusahakan secara sadar. Satu nafas sama Tuhan, satu nafas sama Tuhan, satu nafas sama Tuhan. Itu belajar untuk tinggal diam. Bukan sesuatu yang susah kan? Mari kita tutup mata. Bapak terima kasih. Karena sebelum kami menghasilkan buah apapun, Engkau sudah lebih dulu menyebut kami sebagai milik-Mu. Kami adalah ranting yang Engkau sambungkan kepada sang pokok. Bapak ampuni kami karena kami selalu lelah, membuktikan diri, selalu mencoba menumbuhkan buah dengan kekuatan sendiri. Bahkan seringkali kami ingin buah yang lain, yang berbeda dari buah-Mu. Roh Kudus, biarlah Engkau bisa bantu kami untuk berhenti memaksakan diri. Berhenti untuk membuktikan diri dan belajar untuk tinggal. Tinggal diam di dalam Engkau. Dan firman-Mu di dalam kami.
Biarlah kasih-Mu mengalir di dalam kami. Dan menyingkirkan segala sumbatan. Biarlah Bapa Engkau pangkas kami. Sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. Dan biarlah hidup kami berbuah bukan untuk dilihat orang, bukan untuk menyombongkan diri, melainkan supaya nama Bapa dipermuliakan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa, dan biarlah Roh Kudus terus berbicara dalam hati setiap kami, tidak hanya sampai di menit ini saja, tapi setiap hari biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kami bahwa kami adalah ranting dan Kristus adalah pokoknya. Terima kasih. Saya menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pokok Anggur yang benar. Haleluya. Amin. Thank you, Pastor Cynthia Halim. Berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, kita saatnya kita akan memberi. Mari kita persiapkan persembahan kita. Adakah Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan? Tolong lambaikan tangan saudara, supaya bisa dilayani oleh asyar kita. Ada? Saya melihatnya ada Bapak Ibu. Di persembahan di tempat kita ada pakai scan, ya Bapak Ibu scan akut. Nah Bapak Ibu bisa ada di depan, ada juga di belakang. Sudah siap semua? Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat persembahan kita. Tuhan terima kasih atas benih yang Kau berikan buat kami. Kami sudah cukup Tuhan untuk mendengarkan beberapa penyampaian dari minggu pertama, kedua, dan ketiga sampai akhir ini. Kami percaya Tuhan Kau menumbuhkan kami, dan kami percaya terus Tuhan kami ingin tinggal diam, dan kami terus melanjutkan untuk kami ingin berbuah. Kami percaya Tuhan ini adalah benih Tuhan untuk menyampaikan, memperluas kerajaan-Mu. Dan kami percaya biarlah Tuhan nama-Mu saja yang kami permuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan persembahan yang terbaik. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas pemberian Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ada saya sampaikan untuk beberapa penyampaian atau pengumuman Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ada di sini ada penyerahan anak bagi Bapak Ibu jemaat tempat ini yang ingin menyerahkan anak atau baptisan, juga untuk pernikahan. Bapak Ibu bisa menghubungi atau datang di kantor sekretariat kita, yaitu di Entrop di tempat ini jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Nah Bapak Ibu ada di belakang ada konter untuk yang ikut yang komsel. Bapak Ibu yang belum ikut berkomsel bergabung, Bapak Ibu bisa ada bapak-bapak di belakang sana. Setelah dari ibadah, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri. Nah, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Tolong lambaikan tangan saudara yang baru pertama kali hadir atau ibadah di tempat ini. Ada? Saya melihatnya kanan kiri nggak ada. Terima kasih semuanya. Kita harus berjuang untuk mencari jiwa yang baru. Setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu ada beberapa hal yang saya sampaikan hari ini juga
yaitu ada di berpuasa, puasa awal bulan tanggal 1 sampai 3 bulan Juli, ya. Awal bulan tanggal 1 sampai tanggal 3 Juli, yaitu saudara Bapak Ibu bisa berdoa di rumah masing-masing, juga ada di tempat ini hari Jumat ada tanggal 3 ada doa malam. Bapak Ibu, ayo kita doa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Nah, saya percaya jemaat di tempat ini, di Rock Jayapura ini suka berdoa. Amin. Kok nggak ada amin Bapak Ibu? Ya, jemaat di tempat ini suka berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu tanggal 3 ya, pastikan Bapak Ibu hadir tempat ini. Tanggal 3 hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Ya, hari Jumat tanggal 3. Nah, Bapak Ibu ada sini ada Rock Woman juga gabungan dari WBI yaitu di PN1. PN itu Port Numbai, Bapak Ibu ya. Ini gabungan wanita-wanita seluruh di Jayapura, bukan Jayapura saja, PN1 ya, Port Numbai 1 Bapak Ibu. Hari Sabtu tanggal 11 Juli yaitu jam 10 pagi di tempat ini Bapak Ibu ya. Pembicaranya yaitu adalah narasumber adalah Dr. Melva Sirait ya. Yang wanita-wanita, yang perempuan-perempuan mohon hadir semuanya. Bapak-bapaknya cuma mengantar di depan saja ya. Nah Bapak itu dari ibadah Rock Woman atau WBI gabungan di sini semuanya. Bapak Ibu ya, kita akan semua berfellowship ya wanita di tempat ini. Itu saja yang saya sampaikan pengumuman pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah. Kami mengucap syukur. Hari ini Tuhan Kau berikan buat kekuatan buat kami semuanya. Kami bisa ada tentu oleh kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Tuhan kami percaya Tuhan
Engkau yang mendaulat atas kehidupan kami, memberkati setiap umat-Mu, memberkati setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini, memberkati Tuhan kebenaran firman-Mu yang sudah sampaikan oleh Pastor Cynthia. Tuhan, Engkau memberkati Tuhan, Engkau pakai lebih dahsyat lagi, Engkau memimpin dan menyertai setiap langkahnya, kemanapun hamba-Mu pergi Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu, pengurapan-Mu yang lebih lagi Tuhan. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu di tempat ini, Pastor Stephen Halim dan keluarganya, Tuhan Engkau memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, khususnya Tuhan Engkau memimpin langkahnya Tuhan, Engkau menyertai setiap langkah-langkah untuk umat-umat-Mu, orang-orang kudus-Mu, setiap Tuhan hamba-hamba-Mu di ada di kota ini. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, berkati seluruh gembala-gembala sidang yang di kota ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan kota ini, kami memberkati bangsa ini. Bapa, Engkau yang berdaulat untuk bangsa ini, Tuhan Engkau anugerahkan kasih setiamu, Engkau memberkati Bapak Presiden Prabowo dan seluruh jajaran tingkat terendah. Tuhan Engkau memakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, keamanan bangsa ini dan keamanan kota ini berada di dalam tangan-Mu Tuhan. Pernyataan-Mu Tuhan, pimpin dan sertai setiap hamba-hamba-Mu, memberkati juga Tuhan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruhnya Tuhan sampai tingkat terendah. Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya. Tuhan, terima kasih atas hari ini Tuhan, sehingga kami ada. Kami berdoa juga seluruh jemaat-Mu tempat ini. Bapa, kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan memberkati mereka. Setiap jemaat-Mu tempat ini, mereka mengalami perjumpaan dengan Kau. Yang sakit sudah sembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan. Kami percaya Tuhan, bila mereka mendapatkan sesuatu yang daripada dan berjumpa pribadi dengan Kau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, biarlah kasih setiamu melimpah dalam kehidupan kami semuanya. Ini saatnya kami akan pulang Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami. Sebelum kami pulang Tuhan, biarlah Tuhan damai sejahtera sukacita turun atas kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat yang dari Bapa di surga. Kiranya damai sejahtera sukacita itu turun atas engkau. Diberkatilah ketika engkau datang, diberkatilah engkau ketika keluar. Apapun yang engkau kerjakan dia buat berhasil. Berkati Tuhan keluarga mereka semuanya, bisnis mereka, keluarga, apapun Tuhan yang dilakukan semua untuk jemaat-Mu tempat ini, biarlah Tuhan mereka terus melangkah bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Abraham, Ishak, Israel tuntas engkau semuanya. Di dalam nama Yesus pulanglah dan jadilah berkat dan jendela terang kepada seluruh orang-orang yang bertemu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.